Oke. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Puji Tuhan, terima kasih. Rekan-rekan bisa tetap sama-sama kita belajar firman Tuhan. Terus kita sama-sama belajar. Kita pun merekam ini, kemudian kita share ke YouTube dengan harapan tentu apa yang kita lakukan mempengaruhi banyak orang. Itu usaha kita secara manusia ya. Tetapi tentu lebih penting adalah peran serta Allah dalam memakai apa yang kita pelajari untuk mengubah hidup kita ya, sehingga kita tidak hanya jago dalam berteori, tapi sungguh sesama kita, orang-orang terdekat kita bisa melihat hasil Bible study dalam hidup kita sehari-hari. Itu tentu yang terpentingnya, peran serta Allah memakai Bible study ini untuk terus mengubah hidup kita. Sehingga ada orang-orang, saya pernah baca satu buku, ada orang-orang yang dalam hidupnya, karena mungkin keterbatasan IQ, keterbatasan kecerdasan, tidak bisa belajar seperti kita ini ya. Tetapi saat kita bisa menampilkan hasil Bible study kepada mereka, mereka pun belajar dari kita. Meskipun tidak secara langsung, tetapi mereka dalam tanda kutip belajar Bible study ya, lewat hidup kita. Itu yang menjadi kerinduan kita ya. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa berdampak, puji Tuhan. Teringat buku itu ya, tidak semua kita bisa punya S3 di teologi, punya S2 di teologi gitu ya. Tetapi setiap dari kita bisa menjadi pelajar dari firman Allah dan menampilkannya dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Sebab itu terus bersyukur buat teman-teman yang tetap bisa sama-sama hadir malam hari ini. Kita rindu sambil tetap berdoa, apa yang kita pelajari dapat menguasai pikiran kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab 16. Sebelumnya, di pertemuan terakhir 2 minggu lalu, kita sudah membaca silsilah Harun dan Musa. Dari Lewi sampai Pinehas.
Itu yang kita bahas terakhir. Silsilah penting dalam konsep Perjanjian Lama. Bahwa Musa dan Harun masuk dalam keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu penting. Dengan mendaftarkan silsilah Musa dan Harun, pembaca Keluaran, orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama yakin bahwa mereka memang kredibel ya, pantas jika Allah memakai mereka. Karena sesuai dengan janji Allah sendiri lewat Abraham, bahwa lewat keturunan Abraham banyak bangsa diberkati. Puji Tuhan. Ya, kembali kita diperhadapkan dengan dalih Musa tidak petah lidah, tidak pintar ngomong. Berulang-ulang ditulis tentang keberatan Musa ini. Ia masih saja berpikir bahwa kelemahannya tersebut bisa menjadi alasan untuk Tuhan mengalihkan tugas memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Dengan menyatakan kelemahannya, ia seperti sedang berusaha meyakinkan Tuhan bahwa ia orang yang salah untuk melakukan tugas tersebut. Terhadap pengulangan yang Musa lakukan ini, mungkin bisa membuat kita kesal. Kita bisa berkata dalam hati, aneh juga ini Musa, ya nyebelin banget ini Musa. Tapi sebenarnya kita pun punya kecenderungan yang sama. Kita pun cenderung untuk mempergunakan alasan keberatan dalih yang sama saat kita merasa nggak mampu dalam melayani Tuhan. Jawaban terhadap pengulangan ini, jawaban terhadap kecenderungan kita sendiri adalah meyakini bahwa panggilan Tuhan selalu disertai dengan kemampuan ilahi, kemampuan daripadanya untuk menyelesaikan panggilan tersebut. Ini yang Musa temukan saat Musa mulai menjalani panggilannya, bahwa ia diperlengkapi dengan karunia-karunia, mujizat-mujizat. Demikian pula saat kita terus merasa tidak mampu, mari kita belajar untuk mulai melangkah bersama Tuhan, menjalani panggilan yang Tuhan beri bagi kita. Keterbebanan yang Tuhan taruh di hidup kita. Puji Tuhan. Ya, ini merupakan bagian yang panjang. Mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun itu pasal 7 ayat 1 ya. Dalam bahasa Inggrisnya, menjadi seperti Allah bagi Firaun.
Bahasa Indonesia lebih tepat ya. Karena memang bahasa aslinya bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Tidak ada kata seperti. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata seperti, like ya. Tapi bahasa kita, terjemahan baru, versi Lembaga Alkitab Indonesia lebih pas ya. Aku mengangkat engkau sebagai Allah, bukan seperti, sebagai. Jadi di sini dijelaskan bahwa Musa itu perwakilan Allah dan penerima otoritas Allah. Ya, dengan mengangkat Musa sebagai Allah atas Firaun, Allah mengembalikan Firaun pada kodratnya, pada keberadaannya sebagai manusia biasa, tidak lebih dari manusia-manusia lain. Karena sesuai dengan konsep kerajaan saat itu, ini ya, sesuai dengan ideologi kerajaan saat itu, Firaun itu dewa ya, divine being. Ini divine being. Jadi Firaun melihat dirinya sendiri sebagai Allah, juga seluruh rakyat Mesir memandang Firaun sebagai dewa, sebagai Allah, bukan manusia biasa. Nah, dengan menempatkan Musa sebagai Allah, Musa yang notabene adalah seorang gembala, seorang pemimpin budak, itu ingin menunjukkan Firaun bukan apa-apa. Allah Israel membantah keyakinan sesat dari Firaun dengan mengangkat seorang gembala yang dianggap rendah. Kita bahas kemarinnya, pekerjaan-pekerjaan kasar itu dianggap rendah oleh orang-orang Mesir. Tidak heran orang-orang Israel lah yang dijadikan budak. Pekerjaan-pekerjaan kasar termasuk seorang gembala itu rendahan ya. Namun dalam ayat 1 tadi, Musa dijadikan Allah atas Firaun. Ya. Saya pakai buku satu lagi ya. Untuk memperjelas ini, saya diberkati banget dengan buku ini. Tidak normal dalam Alkitab jika manusia disebut sebagai Elohim, sebagai Allah. Tetapi kepada Musa, 2 kali Allah Israel menyebut
Musa sebagai Allah. Pertama itu di Keluaran 4 ayat 16. Konteksnya adalah hubungan Musa dengan Harun. Saya bacakan dengan menggantikan kata ia dengan Harun ya. Keluaran 4 ayat 16. Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian Harun akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Ya. Kalau 7 ayat 1 menjadi Allah bagi Firaun, maka 4 ayat 16 menjadi Allah bagi Harun. Ya, jadi 2 kali ya. Gelar ini bisa dibilangnya. Namun buku ini bilang Musa yang 2 kali disebut sebagai Allah itu justru dikenal oleh kelembutan hati dan kerendahan hatinya. Bilangan 12 ayat 3 menyatakan kebenaran ini ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Rendah hati, lembut hati. Nanti kita lihat buktinya lebih lanjut. Namun kiranya kebenaran ini saat kita belajar, ini bisa menggantikan konsep yang salah tentang Allah. Karena seringkali kita manusia berdosa berpikiran bahwa Allah itu seperti kaisar-kaisar, suka memerintah, ambisius, suka memaksakan kehendak, suka cari salah orang, pendendam, suka menghukum. Itu yang sering timbul dalam pikiran kita saat bicara tentang Allah. Namun saat kita membandingkan Musa yang kita bisa sebut sebagai dalam tanda kutip Allah, keberadaan Musa mewakili Allah. Musa merupakan model yang sempurna, teladan yang sempurna dari kelembutan hati dan kerendahan hati. Jadi Allah yang kita sembah, sifat utamanya adalah kelembutan hati, kerendahan hati. Itu kiranya bisa mengubah konsep kita ya, karena ya manusiawi kita pun, saya pun sering seperti itu ya, dikejar-kejar rasa salah, takut dihukum oleh Allah, kita menganggap Tuhan itu terus tidak pernah melupakan salah kita. Ya, itu konsep-konsep yang bisa kita benahi saat kita belajar sifat Musa, seseorang yang sampai 2 kali disebut sebagai Allah bagi sesamanya. Kita lihat kelemah lembutan Musa. Itu terdapat di Keluaran 32 ayat 10. Ini kita bisa lihat bagaimana lembutnya hati Musa, puji Tuhan. Tuhan berkata seperti ini di Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku
supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi konteksnya dalam amarah Allah, Allah berniat menghabiskan bangsa Israel. Namun di dalam amarah tersebut, Allah Israel berjanji akan meriset ya, mengulang kembali. Jadi dalam ayat ini, buku ini dijelaskan, saya perlu dapat, mungkin teman-teman juga perlu dapat ini ya, menjelaskan bahwa Tuhan menjanjikan Musa menjadi pengganti Abraham. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi seluruh keturunan Abraham dihabiskan, direset, diulang ke awal, Musa yang menjadi pengganti Abraham. Ini kan luar biasa ya. Tetapi terhadap, dalam tanda kutip, tawaran Allah ini, Musa berkata, tidak ya. Ia memilih untuk menjadi pensyafaat buat para penyembah berhala tersebut ya. Ini kan luar biasa ya, kita jauh lah dari Musa ini ya. Kalau kita melihat bangsa ini menyembah lembu emas, berpesta yang enggak ya, digambarkan kan berpesta seks juga mereka di depan lembu emas itu ya. Kalau kita manusia, Allah bilang murka, pengen membinasakan, menghabiskan, terus dijanjikan bahwa saya ini akan menjadi bangsa yang besar. Wah, tergoda juga ya kita ya. Tapi Musa menolak tawaran tersebut ya. Ini juga bahaya kalau kita bayangkan lebih lanjut, sepertinya di titik ini Allah bertindak seperti setan yang menggoda Tuhan Yesus ya. Tapi kita bisa batasi supaya tidak sampai ke situ ya. Kita percaya apa yang dituliskan oleh keluaran ini hanya ingin menunjukkan ini loh karakter yang Musa punya. Ini loh hati yang Musa miliki. Jadi saat kita merasa diri seperti Allah tetapi suka memaksakan kehendak, ya itu jauh ya. Itu bukan konsep Allah yang benar. Jauh kita. Tapi saat kita lebih hari ke hari bisa mengasihi, mengampuni, bisa berserah, itu yang mencirikan kealahan di dalam hidup kita ya, sesuai dengan Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Ini tambahan dari saya ya. 1 Timotius 6 ayat 11. Ini salah satu ayat yang terkesan dari pas sekolah kitab ya. Pemimpin sekolah kitab saat itu, SAC Om Yoyo, saat menguraikan saat ayat ini luar biasa ya. Satu ayat ini bisa istilahnya buat seluruh kelas nangis ya. Kuat benar hadirat Tuhan saat itu ya. Tapi engkau manusia Allah, jauhilah semua itu. Kita bisa lihat di ayat 10 itu cinta akan uang dan seterusnya ya. Sebelum-sebelumnya ya.
Tapi engkau kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Jadi ya inilah kita ya. Kita semakin disadarkan saat kita merasa diri hebat, bisa mengatur orang, bisa mempengaruhi orang demi kepentingan kita sendiri. Wah, itu jauh banget dari karakter ilahi yang dimiliki oleh Musa. Kita belajar banyak, saya pribadi belajar banyak, ini belajarnya kemarin nih ya. Saat saya kemarin pimpin pujian penyembahan juga mempengaruhi saat saya memimpin pujian penyembahan. Ya, jadi tawaran patriarki ya, tawaran menjadi bapa bagi banyak bangsa yang sebelumnya dimiliki Abraham itu pengen dialihkan kepada Musa, tapi Musa berkata, tidak, aku tidak mau jadi bangsa, bapak bagi bangsa yang besar. Aku mau umat Israel diampuni dosanya. Ah, luar biasa. Dahsyat. Dahsyat banget. Ya, kedua, tadi Musa lemah lembut, kedua Musa rendah hati, itu di Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, saya lompat, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Ya, itu intinya ya. Ia tidak merasa hebat. Dia tidak mencari-cari, menonjolkan kehebatan. Ada banyak orang mencari-cari kelebihannya, terus menonjolkannya untuk mempesona, membuat orang lain terpesona terhadap dirinya. Musa dalam keadaan muka bercahaya, tidak sadar bahwa mukanya bercahaya. Ya, kiranya kelebihan-kelebihan kita itu memberkati orang lain, tetapi tidak pernah kita bangga-banggakan, tonjol-tonjolkan. Saat kita belajar dari Musa, kita percaya kita akan lebih lagi dimampukan untuk memiliki sikap, sifat, karakter, kecenderungan ilahi dalam hidup kita, itu memberkati banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Balik lagi, ini tambahan dong ya. Ya, kita balik lagi ke sikap Firaun ya, meskipun dengan otoritas ilahi, mujizat ilahi, tetap Firaun menolak. Hatinya tetap keras. Dikatakan di sini, apapun yang Musa katakan, sehebat, sebanyak apapun mujizat yang ia lakukan demi Tuhan, Firaun tetap tidak mendengar. Firaun tetap menolak permintaan Musa dan Harun. Penolakan ini di ayat sebelumnya yang membuat Musa kecut, ciut hatinya. Ya, kita langsung terapkan dalam hidup kita masing-masing. Kita, para pelayan, dalam melayani, dalam berkhotbah, dalam menyusun renungan, dalam memberi nasihat, sering kita menghadapi namanya penolakan. Penolakan, rejection, itu bukan
barang asing bagi kita. Karena itu kita perlu punya pemahaman yang benar supaya kita tidak jadi apatis saat menghadapi bahwa hasil pelayanan kita, feedback dari pelayanan kita tidak sesuai dengan harapan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berhenti dari melayani? Atau kemudian itu membuat kita apatis tadi ya? Melayani, tetapi asal saja, asal jadi. Nggak punya pengharapan yang besar, nggak punya kasih yang melimpah. Tentu kita nggak mau seperti itu ya. Saat hasil pelayanan kita tidak sesuai dengan harapan, kita tidak mau seperti itu. Kembali dari Musa kita belajar, kemarin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kita belajar bahwa Musa selalu lari kepada Tuhan. Itulah yang kita bisa lakukan saat hasil, result dari pelayanan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Lari kepada Tuhan, itu bicara tentang menjalin hubungan dengan Dia, kemudian kita mencari tahu kehendak-Nya. Dan kita belajar seperti Musa dan Harun di Keluaran 7 ayat 6 tadi ya. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Ya, ini kita belajar sama-sama supaya menghadapi penolakan, kita tetap setia terhadap kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan percayakan, tidak dengan asal-asalan, tapi dengan all out, memberi yang terbaik. Meskipun kita lihat tadi ya penolakan-penolakan hasil pelayanan, concern saya, keterbebanan saya, keluarga, anak-anak, bisa dididik oleh orang tua, dekat dengan Tuhan. Tapi saat melihat hasil di dalam gereja sendiri saja, sulit sekali ya. Contohnya kaum pria saja ya, sedikit sekali kaum pria yang benar-benar menjadi teladan. Ya sulit anaknya untuk bertumbuh takut akan Tuhan. Saya melihat kondisi itu, saya pun belajar untuk seperti Musa. Kita belajar untuk melakukan, berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Buku ini katakan hasil spiritual itu, pekerjaan roh itu di luar kontrol manusia kita ya. Sebagai manusia nggak mampu itu memberi hati yang baru, hati yang taat, hati yang cinta Tuhan. Itu kan nggak bisa dipaksakan jelas ya. Itu di luar kontrol kita manusia. Kita bisa menyuruh anak-anak kita baca Alkitab, berdoa, ikut sekolah minggu, remaja, pemuda. Kita bisa memaksa mereka, tetapi hati yang baru, hati yang suka beribadah, itu kan di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan kan mendoakan mereka, memberi teladan. Nah itu kan kita berarti sedang all out. Tapi saat kita ya juga apatis ya udahlah begini aja keluarga gua, ya selesailah apa yang Tuhan punya rencana dalam keluarga kita.
bisa batal gara-gara apatisnya kita. Mari apapun yang terjadi, kita tetap belajar untuk tadi ya, setia, tetapi juga dengan semangat, pengharapan yang besar. Itu penting tuh, pengharapan yang besar. Puji Tuhan, puji Tuhan. So, kita bisa mengerti ini dalam jangkauan luasnya. Kita gereja bisa terbebas dari standar dunia tentang kesuksesan. Ya saat ini kan, saat pandemi ini udah mulai goyah nih pendapat tersebut ya. Pendapat bahwa semakin banyak jemaat, berarti gereja itu semakin benar, semakin diperkenan Tuhan, semakin banyak jemaat. Nah, kok sekarang udah mulai gara-gara pandemi ya, mulai goyah nih standar ini nih. Ya, tidak bisa ditentukan oleh kuantitas, quantity. Pelayanan kita yang penting adalah diperkenan Tuhan, all out bagi Dia. Tentang hasil itu terserah Tuhan. Puji Tuhan, bagian ini cukupkan di sini. Silakan Pak Wewe pimpin diskusi. Puji Tuhan. Ya, makasih. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas. Ada yang mau menanyakan juga, silakan. Halo. Ayo, dimulai. Pak Wewe duluan, mulai Pak Wewe. Saya apa nih? Apa kek? Cerita, bersaksi atau niar? Niar, udah mulai sekolahnya. Udah ya, udah pembukaan ya? Oh, oke. Di mana? Melbourne. Jadi di Sydney. Jadinya di Sydney. Kok jadi di Sydney? Yang ngadain Sydney, yang ngadain Australia, tapi Zoom. Jadi semua gereja GPD Australia. Oh gitu. GPD Sydney itu. GPD Sydney berarti ya? Iya. Selamat bergabung dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih, Karin. Yang ngajar siapa nih Ardi itu? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Sydney sih. Oh gitu. Next, terus ada dari Jakarta, ada dari Malang gitu. Tapi belum tahu, baru pembukaan, Kak. Oh, baru pembukaan. Oke. Ya, siap. Ayo, yang lain. Om Wewe mungkin. Apa? Gimana usaha dipiknya udah berjalan yang di Kalimantan? Cerita aja biar nggak nyambung sama firman Tuhan yang tadi Musa itu nggak apa-apa kok. Ini Iya boleh. KBW mau ngomong KBW. Niar, silakan. Itu Bung Karini, KBW aku tuh kayak terbeban sama seorang teman di sini yang jemaat anak muda yang dia itu dulunya tuh kan memang nakal gitu ya.
Tapi baru-baru ini dia tuh tobat gitu. Terus juga sering ngobrol sama saya, sama teman yang lain. Terus awal-awal ikut komsel mau gitu, tapi lama-lama menjauh gitu loh. Padahal anaknya sih menurut saya sih udah lumayan, udah meninggalkan kehidupan lama gitu. Terus setelah saya tanya kabar gimana, ajak ngobrol gitu, dia tuh bilangnya gini, dia tuh minder gitu. Pertama dia merasa nggak seperti teman-teman yang lain, karena dia teman-teman yang lain kan banyaknya pelajar. Kalau dia itu anaknya itu kayak kerja pabrik gitu loh, Kak Rini. Dulu masuk ke Australia aja tuh kayak ilegal kayaknya itu dia itu masuk ke sini. Terus kedua, karena dia baru bertumbuh, dia itu minder ngomong. Yang saya kaget tuh kayak, aku tuh minder karena aku nggak bisa berdoa seperti kalian, kayak nggak bisa nyusun kata-kata, terus nggak pantas lah ikut ini perkumpulan kayak kalian gitu. Levelnya udah nggak sama dengan yang lain. Jadi terus saya bilang sendiri, kan semua orang juga belajar gitu, dan kita pun suka gitu loh, pengen belajar juga sama kamu, bertumbuh sama kamu gitu. Tapi dia sepertinya tuh masih sangat-sangat nggak pede gitu, nggak mau. Jadi meninggalkan pergaulan karena merasa bahwa rohaninya itu nggak selevel teman-teman gitu loh, nggak tahu caranya berdoa, nggak tahu kayak pokoknya gitu. Jadi kayak setelah diceritain tuh kayak shock gitu loh, kayak aduh kok ini ya, kok kayak sedih gitu loh. Jadi berhari-hari tuh kayak terbeban gitu. Jadi mungkin, tapi di sisi lain mungkin juga banyak di tempat-tempat lain yang anak itu meninggalkan kayak persekutuan karena mungkin merasa imannya nggak selevel atau apa, merasa kayak di situ kan rohani, saya kan enggak gitu, kayak saya banyak dosa gitu. Tapi ya terus tadi ya Bung Semi bilang sih kalau bertumbuh atau tadi itu mau untuk terus melayani, bersekutu itu kayak hasil dari Roh Kudus. Jadi kayak kayak saya sendiri nggak punya kemampuan apa-apa untuk meyakinkan, tapi ya mungkin Roh Kudus aja gitu yang bekerja. Saya tinggal ngedoain dan ngelakuin yang terbaik aja gitu. Tapi emang sedih banget sih pas diceritain itu, dia jujur tapi sedih gitu loh, kayak share gitu aja sih. Oke, Niar. Ayo, Om Wewe ditanggap atau Bung Semi? Bung Semi aja. Terus. Lanjut. Bung Semi mau nanggapin dulu apa mau lanjut? Wewe mau tanggap Wewe? Wewe tanggapin dulu, Wewe. Tanggap apa mana? Lempar sini Niar. Lempar, Niar, lempar. Tangkap. Kok Wewe aja deh. Tanggap ya. Ya memang banyak hal ya dalam pelayanan, tiap orang kan pasti beda-beda Niar gitu ya kan. Niar masih single jadi bisa fokus ke banyak jiwa, dan kayak tadi Bung Semi juga ada fokus ke keluarga, untuk jemaat, untuk teman-teman terdekat, jadi banyak hal fokus dalam pelayanan gitu. Ya beban untuk pelayanan pasti itu Tuhan yang kasih sih. Saya sih percaya itu jadi Tuhan yang kasih buat Niar beban untuk orang-orang seperti itu. Dan untuk gue sendiri sama sih Niar, jadi memang ada titik-titik tertentu di mana ya kita memang harus jadi berkat, itu harus jadi firman Tuhan yang hidup gitu. Kita tuh ya jadi saksi-saksinya Tuhan, bukan hanya dari perkataan kita aja. Tadi Bung Semi juga jelas kok, dia bilang kita ini ya atas belajar aja, tapi kita menjadi saksi hidup dari apa yang kita pelajari itu sih. Jadi intinya ya kalau soal perubahan seseorang ya
memang benar tadi pekerjaan daripada Roh Kudus, tapi balik lagi ke hidup kita apakah jadi berkat, terus di saat ada kesempatan untuk mendorong ya mendorong gitu, ada kesempatan bertemu lagi dengan orangnya, bisa janjian atau ya manfaatkan setiap kesempatan itu untuk bersaksi. Jadi tiap orang pasti beda-beda porsi dalam pelayanan, beban dalam pelayanan beda-beda. Tapi ya itu kita satu tubuh, jadi saling memperlengkapi lah semuanya. Jadi nikmatin aja setiap proses ya Niar ya, setiap proses yang Tuhan berikan buat kita, nikmati itu dan terus bersukacita dalam melayani Tuhan karena ya kita percaya sama-sama ya, jadi supaya kita nggak pernah sia-sia gitu. Allah itu penuh kasih ya kan. Tadi sudah dijelaskan mengubah paradigma kita, cara pandang kita kepada Tuhan. Sama, kami pun merasa seperti itu, ya apalagi saya gitu kan. Kadang melakukan dosa, bukan suatu hal yang salah, ya merasa seperti kita yang seperti di penjara gitu. Jadi atau seperti orang yang selalu dituntut di dalam sidang pengadilan, itu normal manusia. Kok weweh. Ya, lanjut ya. Mungkin Mami Abel, Kak Suci atau Kak Murni ada tanggapan tentang Niar, soal ininya Niar? Mami Abel? Boleh deh. Boleh, ayo. Biar tambah seru. Iya, memang sih kalau misalnya kita udah terban kayak gitu, berarti kita punya kepekaan khusus ya sama orang lain gitu. Berarti kita diberikan hati sama Tuhan yang peduli gitu sama orang gitu. Kok dia bisa tadinya udah aktif gitu, terus tiba-tiba mundur karena merasa minder kayak gitu. Tapi ya bersyukur kita bisa belajar ini, dan kalau misalnya memang ada kesempatan ngobrol gitu ya melalui pendekatan, kan biasanya kalau kayak gitu kan kita pendekatan dulu kan gitu ya, mungkin bisa di-sharingin juga tentang Musa. Bener. Ya kan Musa itu kan parah banget soalnya, bener-bener dia tuh bener-bener gak ngerasa mampu apa-apa gitu. Jujur ya dulu cuma dengar, saya sih juga baru dengar, saya dulu pernah dengar Musa itu pokoknya nggak pandai bicara, tapi ternyata pas belajar ternyata emang parah banget dia itu gitu. Jadi bener-bener sampai ngerasa mungkin aduh gue mah nggak ada apa-apanya kali ya, gue mah kali gue kok gue disuruh begini nggak bisa, gue tuh nggak bisa gitu terus kan. Tapi kalau emang Tuhan mau pakai, berarti ada sesuatu gitu di diri dia gitu, dan mungkin kita sebagai temannya dia memang harus diskusi terbuka gitu, sharing kalau memang udah ada kesempatan untuk pendekatan kayak gitu sih, biar dia tuh benar kalau buat orang-orang yang minder itu sebenarnya kita harus benar-benar perkuat kalau Tuhan itu menciptakan manusia itu kan sesuai rupa dan gambar Allah ya, jadi nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang rendah gitu loh. Jadi memang semua berharga di mata Tuhan gitu. Jadi justru melalui kelemahan itu kita doain supaya kuasa Tuhan dinyatakan gitu. Jadi itu yang harus diperkuat gitu. Kadang kalau misalnya kita bukan di sisi yang kadang ya, kalau yang minder-minder gitu kan yang minoritas ya biasanya gitu, yang mungkin dari banyak macam, mungkin dari ekonomi, mungkin dari pendidikan, mungkin dari lifestyle, mungkin dari hobi, mungkin hobinya beda, terus yang lain mayoritas hobinya A gitu, atau yang lain ekonominya tinggi, pendidikannya tinggi, jadi gaulnya sama gitu. Terus ini si orang ini yang ekonominya rendah, yang ini dia ngerasa minder. Nah itu yang mesti kita perkuat kalau semua manusia itu berharga di mata Tuhan sih. Biasanya sih kalau saya juga punya kesempatan untuk ada teman yang curhat seperti Thomas, saya pasti saya bilang yaitu kita itu semua sama di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan pun nggak menilai kita dari
apa sih status atau kepintaran kita atau dari latar belakang sosial segala macam gitu. Kalau misalnya Tuhan sudah mau pakai, berarti kita harus peka. Nah, ketika udah dikasih masukan segala macamnya itu, ya balik lagi sih memang kita doain dan cuman pekerjaan Roh Kudus aja yang bisa bekerja gitu. Jadi emang sebatas itu aja sih, sebagai teman, sebagai sahabat kita bisa kasih masukan kayak gitu. Makasih Mami Abel. Mungkin Kak Murni, kalau Kak Suci tadi udah izin katanya untuk saat ini jadi pendengar aja. Kak Murni ada tanggapan? Ya, kalau aku sih nanggepinnya begini ya, Niar. Niar sebaiknya lakukan pendekatan pribadi. Jadi, karena dia minder kan orangnya. Dia minder itu pasti ada sesuatu. Misalnya, dia nggak menguasai di situ. Biasanya orang minder tuh karena orang lain semuanya ada, mampu, tapi dia ada yang nggak mampu. Itu akhirnya membuat orang minder kan. Nah, jalan satu-satunya Niar lakukanlah pendekatan ke orang itu dengan melakukan sering gitu ke dia. Mengenai firman Tuhan ya pastinya ya. Yang Niar tahu aja, apalah ceritakan ke dia tentang firman Tuhan. Nanti lama-lama sampai dia benar-benar percaya diri bahwa dia mengerti tentang firman Tuhan itu gitu loh. Nah, setelah dia percaya diri, baru ya sambil di luar itu semua, kita terus tiap hari bawa dia dalam doa. Benar kata Elis, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang bekerja kepada pribadi orang itu ya. Kan Niar terbeban sekali gitu. Kalau terbeban pasti kita akan doakan terus dia sampai dia benar-benar percaya diri. Jadi dengan kita mendekati dia aja terus, kita sharing firman Tuhan secara pribadi. Jadi jangan langsung digabung ke kelompok yang memang benar-benar sudah mengerti gitu. Jadi kan kalau orang udah mengerti, dia dimasukin, dia bingung pasti. Gue minder, gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa berdoa. Dengan cara sharing pribadi, kita berdoa bersama, nanti kan lama-lama Niar bisa suruh dia berdoa. Nah, dengan dia belajar, kalau cuman berdua kan dia lebih terbuka gitu loh. Mau tanya tentang firman Tuhan bisa. Nah, Niar suruh dia berdoa. Lama-lama dia akan jadi terbiasa bisa doa sendiri. Nah, udah dia biasa dengan aktivitas rohani seperti itu, nah barulah Niar bawa dalam satu kelompok. Jadi dia akan percaya diri. Sambil terutama doa. Semua pekerjaan Roh Kudus, benar. Itu Niar, masukan saya sih. Oke, makasih Kak Murni, Elis, Ya, sama. dan lainnya. Niar udah ya dapat masukan. Nanti tinggal di ini sendiri. Kita akan lanjutin ya. Kita akan baca Keluaran 7 ayat 8 sampai 13. Nanti yang baca Kak Septa ya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan.
Kita pendek aja di bagian ini. Kita cepat ya. Ya, bagian pertama saya ingin singgung tentang nakas dan tanin. Jadi, ada perbedaan bahasa asli dari ular antara Keluaran 4 ayat 2-3 dengan di sini. Keluaran 7 ayat 9-10. Kalau di Keluaran 4 itu pakai kata nakas, berarti ular. Kalau tanin itu reptil yang besar. Binatang reptil yang besar. Nah, perbedaan bahasa asli ini, bahasa Ibrani ini menimbulkan dua tafsiran. Pertama, tafsirannya adalah yang pertama atau yang di Keluaran 4 itu ular, kemudian jadi saat Musa di semak belukar itu tongkatnya menjadi ular, maka di sini di hadapan Firaun tongkat Harun ya. Ada yang beda juga nih, ada yang menafsirkan tongkat yang sama, ada yang berbeda, ini kan. Ada yang bilang the same staff, tongkat yang sama, ada yang menafsirkan tongkat Musa itu yang di padang gurun, sedangkan yang di hadapan Firaun ini tongkatnya Harun. Walaupun penafsiran-penafsirannya, kita kan belajar untuk menafsirkan. Kalau ini kan aman ya, mau tongkat Harun, mau tongkat Musa, ya nggak terlalu penting ya, nggak esensial. Ya, jadi tadi tentang perbedaan kata asli dari ular di Keluaran 4 dan Keluaran 7. Penafsiran pertama yang di semak belukar itu tongkat menjadi ular, sedangkan di depan Firaun tongkat menjadi buaya. Buaya darat nih. Nah, alasannya Bukan ini terus buaya darat tuh. Ya alasannya kalau di padang gurun itu cocok memang ular. Sedangkan di Mesir yang ada sungai lebih cocok buaya. Tapi emang kalau kita pikir itu buaya ya nggak aneh kalau jadi nelen-nelen ular-ular si ahli-ahli sihir ya. Tapi jika itu cuman ular sesama ular tapi bisa nelan, nah itu lebih hebat sih ya, kuasa Tuhan lebih nampol istilahnya ya. Mujizatnya lebih nampol gitu. Ya. Tafsiran kedua sama ya. Nggak berbeda, nggak ular dan buaya, tapi sama. Hanya perbedaan bahasa saja ya, variasi bahasa, atau ingin membuat sebuah poin teologis, maksud teologis ya, menunjuk pada, kan tanin itu besar taninnya, menunjuk pada si ular besar, yaitu iblis yang berada di belakang Firaun. Itu tafsiran, memperluas, menambah ya pengetahuan kita. Ya, cepat saja. Mengapa mujizat ular? Ya kan, mengapa di antara banyak mujizat, ya, of all the sign, mengapa Allah memilih untuk menampilkan mujizat ular? Ya, ini buku ini menjelaskan bahwa ular saat itu
dikagumi oleh bangsa Mesir. Di dalam kekaguman tersebut tercakup ketakutan mereka ya. Mereka terpesona oleh kekuatan binatang satu ini. Terus dalam perayaan-perayaan Firaun menggunakan mahkota berkepala ular. Idenya adalah Firaun mampu meneror musuhnya seperti kobra atau ular berbisa itu menakut-nakuti mangsanya. Jadi di sini ular mewakili setan yang juga menggunakan rasa takut untuk memperoleh kontrol atau kuasa atas manusia. Menggunakan rasa takut, fear, untuk mendapatkan gain kontrol atas manusia. Ya, dengan membuat mujizat tongkat menjadi ular, itu seperti sedang assault ya, menghina sesembahan Firaun. Merendahkan apa yang dianggap agung oleh bangsa Mesir. Ini alasan mengapa di antara banyak mujizat Allah Israel memilih tongkat menjadi ular sebagai mujizat yang pertama di hadapan Firaun ya. Ya, sebab itu aplikasinya, di sini mulai dingin, angin dingin nih. Implikasinya adalah salah satu cara terbaik untuk meyakinkan seseorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dengan tadi ya, pendekatan mengajaknya menemukan berhala dalam hidupnya ya. Saya pernah share tuh ya dari Gibeon Church, Pastor Michael Christian, khotbahnya Exodus week kelima, itu dibahas tentang berhala. Berhala tuh macam-macamnya, ada yang orang gila hormat, itu berhala. Ada orang yang gila penerimaan, itu berhala. Nah, salah satu cara terbaik untuk membawa jiwa kepada Kristus adalah dengan mengajak dia berdiskusi, share, menemukan berhala dalam hidupnya, dan untuk kemudian menunjukkan bahwa berhala tersebut tidak dapat diandalkan. Bahwa berhala tersebut mengecewakan. Sekali lagi bisa dengar dia, itu bahasa Indonesia, jadi semua bisa mengerti ya. Gibeon Church di YouTube, judulnya Exodus Week atau Minggu Week ya. Dalam bahasa Inggris tulisannya dia, Exodus Week 5. Puji Tuhan. Terus
ahli-ahli sihir juga membuat mujizat yang serupa, membuktikan bahwa setan pun punya kuasa. Namun kita harus yakinkan terus bahwa kekuasaannya tidak absolut. Kekuasaan Allah kita yang absolut. Tidak lama kemudian terjadi yang namanya gulp, ya, gulp, quick gulp, ditelan habis-habis ya. Ular-ular, berarti banyak kan ahli-ahli sihir, orang-orang berilmu, berarti banyak, bisa 10 kali ya ular itu ada di situ, semua ditelan. Ini membuktikan bahwa kuasa Allah Israel jauh lebih di atas segala macam kuasa kegelapan. Para ahli sihir menjadi orang-orang yang dikatakan di sini, orang-orang Mesir yang pertama mengakui kekuasaan Allah. Itu di dalam Exodus, Keluaran 8 ayat 19. Keluaran 8 ayat 19 kata seperti ini. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Ya, ini pengakuan ahli-ahli sihir ya. Tetapi Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, nggak heran, magician inilah, ahli-ahli sihir inilah yang pertama mengakui kekuasaan Allah. Karena mereka lihat sendiri, first hand ya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Si Harun nggak pakai perkataan-perkataan mantra, tiba-tiba tongkat jadi ular. Mereka diyakinkan bahwa itu bukan magic trick, tetapi mujizat. Sekali lagi tidak heran, mereka menjadi orang-orang Mesir yang pertama-tama mengakui kuasa Tuhan. Kita bisa terapkan, saya pribadi merenungkan, mungkin juga ada di antara beberapa mereka ini yang berubah menjadi percaya kepada Allah Israel. Seperti ada beberapa ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kemudian berubah menjadi percaya kepada Yesus. Ya, ditutup dengan kemenangan Allah Israel atas setan lewat ular yang Allah buat menelan ular-ular yang setan buat. Itu bukanlah kemenangan terbesar. Allah Israel menunjukkan, mempertontonkan, mendemonstrasikan kehebatan kuasanya itu secara ultimate saat Kristus mati dan bangkit. Ya, kita bisa belajar apapun mujizat yang kita minta itu nggak sebanding dengan kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah kita nikmati detik ini ya. Puji Tuhan. Kita bahas kemarin Yohanes itu termasuk bagian-bagian yang tetap tersimpan di memori saya. Lewat kematian, kebangkitan Kristus, Allah berdiam. Allah membuat kemahnya di hidup kita. Itulah mujizat yang terbesar, itulah demonstrasi yang terhebat dari kuasa Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus kita berjuang. Juga Niar yang terbeban terus dengan jiwa-jiwa, terus kami dukung dalam doa supaya Niar lebih dan lebih lagi menjadi berkat. Dalamnya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bung.
malam hari ini. Ya, kita sudah diberkati. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, atau kita sudahi karena sudah 9. Silakan. Sudah Pak Wewe? Ya, silakan. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita tutup yang doa Niar ya. Iya, Karini. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, atas penyertaan-Mu, dan malam hari ini ya Tuhan, di malam yang indah ini kami diberikan kesempatan kembali ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan telah banyak berkat yang kami terima ya Tuhan Yesus daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin agar segala sesuatu berkat dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, tidak akan terbuang sia-sia ya Tuhan Yesus, tapi terus tanamkan dalam diri kami ya Tuhan Yesus Kristus, tumbuhkanlah dalam jiwa kami ya Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah itu terus ya Tuhan Yesus bisa menjadikan ya Tuhan Yesus berkat ya Tuhan Yesus bagi sesama ya Tuhan Yesus Kristus, yang mana di dalamnya hanya kemuliaan-Mu saja ya Tuhan Yesus yang terus lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajarkanlah ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, bagaimana kami bisa terus menjadi pribadi ya Tuhan Yesus, yang terus melihat akan kasih-Mu sehingga kami memiliki hati yang lembut, hati yang sabar ya Tuhan, seperti Musa. Ajarkanlah ya Tuhan, ajarkanlah, biar kami dengan keselamatan yang kami terima Tuhan daripada-Mu tidak akan terbuang sia-sia ya Tuhan Yesus Kristus, tapi terus ya Tuhan Engkau perkuat kami dalam pelayanan kami, perkuat kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa terus memuliakan Engkau ya Tuhan lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bung Semi, Tuhan terus urapi Bung Semi ya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengajar kami, mentor kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah pakai Bung Semi luar biasa, terutama di saat-saat seperti ini ya Tuhan Yesus, ketika kami haus dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan perlengkapi terus Bung Semi Tuhan Yesus, berikan selalu kekuatan untuk memahami, mengerti firman-Mu sehingga semua yang ia dapatkan bisa terus ya Tuhan Yesus, kami bisa nikmati, dan jemaat-jemaat-Mu yang lain ya Tuhan Yesus bisa ikut berjamah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terus juga jamah masing-masing dari kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan terus berikanlah kami keinginan untuk terus bertumbuh, keinginan untuk melihat-Mu ya Tuhan Yesus dari hari ke hari, apapun yang kami ya Tuhan Yesus, tantangan yang kami alami setiap hari Tuhan, semoga Tuhan Yesus kami terus melihat-Mu, kami terus bertumbuh, semakin dalam mencintai-Mu Tuhan, semakin dalam rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati, urapi teman-teman kami yang mungkin tidak bisa datang pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Setiap teman-teman kami di WhatsApp grup Bible Study, Tuhan juga urapi satu persatu, dan semua jemaat yang di PDI Melati Tuhan, tumbuhkanlah hasrat dalam diri masing-masing Tuhan Yesus untuk terus mengenal kebenaran firman-Mu dan mengenal dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas malam yang indah ini Tuhan. Kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah percaya Tuhan tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih.